Zuhud yang bisa kita kerjakan ada 3. Sudah dibahas kemarin. Pertama, tidak menuntut adanya sesuatu yang tidak kita punya. Gak usah diadakan, gak usah diusahakan adanya. Yang kedua, memisahkan barang yang kita punya, bisa pisahkan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, tarku ikhtiyari dunia wa iradatiha. Yang ketiga ini yang paling sulit, meninggalkan keinginan dunia dan ikhtiar dunia. Jadi yang paling sulit. Ketahuilah bahwasanya yang paling sulit dari 3 perkara ini adalah meninggalkan ikhtiar dunia dalam hati. Sulitnya. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali begini, idgham min tarikin laha bi dhahirihi. Karena berapa banyak orang yang secara zahirnya, secara faktanya dia tinggalkan dunia. Artinya dia tidak menginginkan dunia. Ya, biasa-biasa aja. Kelihatannya begitu. Dan memang seperti itu faktanya. Dia tidak usahakan, biasa-biasa saja. Faktanya begitu. Tapi sebetulnya apa? Muhibbul muridun laha bi batinihi. Sementara apa? Dia senang dan masih mengharap dunia dalam hatinya. Keinginannya masih ada, kecintaannya terhadap dunia masih ada dalam hati. Nah, ini yang repot. Ya, nggak bisa kita hindari. Jadi luar biasa, luar biasa kita mengamalkan begitu. Sulit sekali kita ngamalin masalah ini. Katakan begini, kita merasa begini, bekerja, mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan anak istri, keluarga. Ya sepertinya kita udah bosan, kita pengen banyak ibadah, jadi urusan dunia ya seadanya gitu, seadanya. Dan memang kelihatannya nggak memburunya, faktanya gitu. Tapi terkadang apa, dalam hati kita masih punya rasa keinginan dan cinta dengan dunia masih ada. Jadi ini fakta luar biasa, dan memang sulit. Kenapa? Karena caranya Imam Ghazali itu apa? Di hati pun nggak ada, keinginan. Apa bahasanya? Kalau ya ada ya ada, silakan, tapi nggak kita bunuh. Jadi ada istilah urusan dunia hati kita ngarep-ngarep itu nggak ada. Ngarep-ngarep. Oh, kita tahu nemu barang orang mesti pulangin, karena bukan hak kita. Di barang orang nih, dompet apa-apa, oh ada kebetulan ada nomor teleponnya atau nomor HP, kebetulan banyak yang teleponnya. Kita jujur, karena itu barang temuan, mesti kita pulangin, kembalikan kepada pemiliknya. Tiba-tiba orang telepon, oh maaf ini saya nemuin HP ini, ya saya nggak tahu ini. Oh gitu ya, nanti gini aja, sampaikan saja kepada yang punya, saya di sini, gitu. Ambil dulu. Karena kita tahu bahwa itu bukan hak kita, itu barang orang. Ya, kemudian orang itu datang.
Itu datang dia, oh bener HP-nya dia. Secara agama gitu. Nah, mohon maaf, ini saya dikabarin bahwa katanya HP saya tinggal di sini. Oh ya, caranya gimana? Tanya, HP-nya merek apa? Kalau gitu tanya gitu. Kalau mencari orang ambil barang hilangnya itu, kalau dia udah tahu kita yang pegang itu barangnya, tanya dulu, jangan langsung dikasih. HP-nya merek apa? Oh merek umpamanya Samsung, tipe apa? Tipe ini. Oh iya berarti benar. Karena kalau yang punya pasti tahu. Gitu ya. Nah, caranya gitu. Kemudian kita kasih. Ya terima kasih ya Pak. Wah ini HP saya udah dipegang sama Bapak dan saya ambil. Oh iya sama-sama. Pulang nggak? Oh saya terima kasih doang buat bagi-bagi. Nah itu kan apa? Zahirnya iya, komunikasinya udah luar biasa. Udah nggak pengen apa-apa kayaknya. Karena dia tahu bahwa itu barang orang dan itu bukan hak dia untuk diambil. Tapi kalau masih ada mengharap gitu, itu gitu. Ya, model kayak kita. Ya mengharapin benar itu. Udah gak ada suhud-suhud ya potongannya. Gak ada suhudnya, gak ada. Hampir gak ada. Bingung kita belajar suhud ya bingung. Bingung. Tahu gimana caranya. Susah gitu, susah. Susahnya kita begini ya. Kita amalin, emang sebetulnya sih begitu ya. Cuman kita ini nggak apa ya, nggak kuat menderita gitu, nggak kuat menderita. Nah kalau keinginan saja urusan dunia dan ikhtiar dunia itu dihilangkan. Artinya urusan rezeki Allah yang atur. Gitu. Tanpa kita ingini gitu, tanpa kita inginkan. Dan biar kalau memang ada ya Allah kasih ambil. Jadi nggak usah kita ingin, kalau kita inginin kan diusahakan akhirnya. Nah ini kata Imam Ghazali kenyataannya itu berapa banyak orang yang faktanya dia menjauh, tidak menginginkan ya. Kehendak dunianya nggak ada, biasa-biasa aja. Ya urusan rezeki, urusan apa biasa-biasa aja dia. Tapi juga faktanya dalam hatinya masih cinta dan masih mengharapkan dunia. Ini yang masalah. Nah kita belajar zuhud sampai di taraf itu tuh. Kalau orang di taraf itu, zahirnya dia nggak senang sama dunia, biasa-biasa saja. Tapi dalam hatinya masih mengharapkan dan punya kecintaan dunia. Maka orang kalau masih di tahap itu, level itu, fahuwa fi muka fahati wa muqasati syadidatin, maka dia dihadapkan dua permasalahan antara hatinya, zahirnya dengan batinnya, beradu jadinya. Ya beradu ya. Zahirnya dia sudah tidak mengharapkan keinginan dunia, sudah nggak ada dalam hatinya. Ya zahirnya nggak ada, tapi hatinya masih pengen. Akhirnya apa? Hati dengan kenyataan berbeda. Akhirnya berantem. Ya, artinya berantem tuh ya nggak menentu gitu ya, nggak menentu. Nah ini akhirnya tasawufnya gaya-gayaan, suhudnya suhud gaya-gayaan. Gayanya ngomongnya lembut lemas, ya. Begitu mau lembut lemas, sama dunia kayaknya ya kayaknya. Giliran urusan di rumah orang nggak pakai apa-apa diomongin kan gitu. Nah, susah kan ya emang susah. Ya, sekira-kira nemu barang dianggap jasa. Emang orang kalau nemu jasa bukan sih? Saya mau tanya, nemu barang jasa apa bukan? Jasa dari mana? Kalau jasa itu ada plat, ada kantornya, jasa ngurus STNK, jasa apa lagi? Iya orang nemu kan nggak ada diniatin, nggak ada niat kan? Aku mau jalan-jalan biar nemu dompet, nggak ketemu. Ya. Nggak ada usahanya, emang nggak sengaja kan gitu. Nggak sengaja nemu kok, ngerti? Aneh kan? Ya
lu nggak temuin, nggak bisa dompet lu, HP lu hilang kan gitu ya. Nah begitu dipegang namanya penjagaan. Penjagaan barang karena dia punya nilai harga, kita pegang tuh gitu. Karena kita pegang, kita amankan, kita jaga, sehingga itu kita anggap jasa penjagaan gitu. Kalau jasa penjagaan barang itu gak pegadaian ya, itu jasa penjagaan ya. HP digade, motor digade, di kantor pegadaian tuh. Nah berarti apa? Selama belum ditebus itu semua dijaga. Gak ada tuh HP dimainin sama dia, gak ada. HP gak dimainin, motor ditaro, mobil digade ditaro, gitu. Gak ada yang dibawa-bawa. Laptop ditaro, tadi ditebus diambil. Nah itu dirawat itu. Iya kalau pagi dipanasin motornya, HP-nya dicas. Ya, takut-takutnya digade hidup begitu ditebus mati, tanggung jawab siapa? Nah itu ada biaya penjagaan, pantas-pantas saja begitu. Wah ada motor pulang dibawa 2 juta, uang kali Medan. Kita ambil. Itu aneh itu ya. Jadi nyari malah gadean, kan aneh. Nah itu dunianya begitu sekarang. Aneh. Gak ada sawah, sawahnya dicuri, digarap, aneh. Ya, semua yang namanya gade dan lain sebagainya, itu semuanya unsurnya tahu, nolong. Utang tuh utang, minjem, gade itu semua unsurnya tahu, nolongnya. Gitu. Ya sekarang udah susah. Minjem motor, kita pinjemin, unsurnya tahu, nolong. Ya kemudian gue sewain lah, gue gak percaya lah, yang udah gue sewain, gue gak balik motor gue hilang terus. Aneh kan, ini udah ada orang dia kerja ya dekat warteg, si warteg itu akal dia, kan dia kerja kan di situ. Satu hari dia, ya karena akrab dekat, minjem motor mau pulang kampung, udah akrab banget, makan juga di situ, terus sempat buang air juga di rumahnya di warteg itu, karena akrab itu. Sempat malamnya diurutin, biasa mau pulang kampung saking akrabnya, makan, buang air, diurutin, pakai duit, motornya dipinjam juga ada balik, utang banyak banget itu dia. Padahal lo kenal lama itu udah tahun-tahunan, lo gak nyangka gitu, ada orang begitu. Ya, nah itulah, itu memang begitu. Oh, bisa sakap itu, motor dibawa kabur. Saya tahunya dia begitu karena dia beli motor begitu. Motor saya dibawa kabur, dia ceritain itu, waduh, ada orang begitu. Nah itu tuh macam-macam. Ya karena dunianya begitu, akhirnya ya berlakunya begitu, apanya nggak ada duit, minjem duit, utang duit, ganti gitu. Semuanya. Nabung aja dipotong kok. Gitu. Nabung awal tahun lah, katakan kita hitung awal tahunnya bisa hari raya, pengajian mulai ada tabungan. Nanti kan tarik tabungannya di bulan biasa mau lebaran, mau puasa, ya bulan Syakban, Roan ditarik. Ya tabungannya aja ada potongan, apalagi gadean. Gitu bahasanya, macam-macam akhirnya. Ya, makanya yang di pegadaian itu benar ya, yang di lapangan nggak benar. Ya. Nah, cuma diestimasikannya banyak. Ya. Uang perawatan, penjagaannya ada, pokok yang dipinjamkan dengan jaminannya juga ada gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Estimasinya begitu. Yes, macam-macam yang belum tentu benar cara syariat, gitu ya. Nah terus begini, kemudian apa? Wasyaqtu qulubi hati. Alam tasma' ila qouli subhanahu azza man qa'il.
Kata Imam Ghazali, apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak mendengar firman Allah Subhanahu azza man qail? Apa kamu tidak dengar nih firman Allah ini, kata Imam Ghazali? Soal apa? Soal zuhud yang nomor 3 yang paling sulit. Zahirnya, faktanya, pada zahirnya orang bangga, dia tinggalkan keinginan dunia, tapi hatinya masih ada, kecintaan dan keinginannya ada. Apa kamu nggak tahu ini? Nggak dengar ayat ini, kata Imam Ghazali? Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilka darul akhiratu, demikianlah surga itu, demikianlah desa akhirat itu kami jadikan, demikianlah akhirat itu, kampung akhirat atau surga itu kami jadikan lilladzina la yuriduna 'uluwan, bagi orang-orang yang tidak menghendaki, bagi orang-orang yang tidak menghendaki keuntungan fil ardi, di muka bumi, wala fasadan, dan bagi orang yang tidak menghendaki kebinasaan. Gitu. Jadi memang enggak, kata Allah begini, surga itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan keuntungan di dunia. Tidak kami jadikan untuk mereka yang mereka yang mengambil keuntungan di dunia. Saya enggak ciptakan surga untuk mereka, kata Allah. Allah menggantungkan al-hukmah, hukum ini. Allah gantungkan ini hukum binafil iradati, dengan menafikan kehendak. Mana maksudnya hukumnya? Itu Allah bilang apa? Demikianlah surga itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki keuntungan di dunia. Gitu. Nah, orang-orang tidak menghendaki keuntungan di dunia, itulah surga untuk mereka. Jadi digantung orang yang tidak menghendaki keuntungan dunia, digantung dengan apa? Digantungkan hukum dengan menafikan iradah, kehendak untuk apa, sukses di dunia dan sebagainya, itu dibuang, digantung hukum. Dunal talabi wal fi'li al muradi, bukan menuntut, mencari dan melakukan sesuatu yang hendak bukan. Surat apa tuh? Surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat 83. Wa qalu subhanahu. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, coba kamu perhatiin ini ayat yang kedua, firman Allah masalah zuhud. Man kana yuridu harzal akhirah, man kana yuridu harzal akhirah, nazid lahu fi khirsihi, wa man kana yuridu harzad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah, man kana yuridu harzal akhirah, siapa orang yang menginginkan, siapa orang yang menginginkan apa? Siapa orang yang menginginkan harzal itu seperti panen ya di akhirat. Siapa orang yang menginginkan keuntungan di akhirat, siapa orang yang menginginkan keuntungan di akhirat, nazid lahu fi khirsihi, maka akan kami tambahkan padanya keuntungannya. Siapa orang yang menginginkan keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan baginya. Tapi wa man kana yuridu harzad dunya, sementara barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, nu'tihi minha, maka akan kami berikan kepadanya. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasibin, tidak ada baginya bagian di akhirat nanti. Ya. Nah, kita di dunia
beraktivitas apapun ibadah itu supaya ada balasan pahala di akhirat, itu ngarepin untung di akhirat ya, ngarepin keuntungan di akhirat. Tapi kalau ngarepin untung di dunia, ya nanti di akhirat kita nggak punya bagian, nggak punya simpanan, karena semuanya kita minta di sini gitu. Udah sehat, minta rezeki, apa aja diminta di sini, dia lupa gitu. Dia pikir nanti setelah kematian dia hidup lagi. Akhirnya apa? Di sana nggak punya, akhirnya nggak punya apa-apa. Ya. Orang katakan sedekah, orang sedekah pasti Allah ganti. Sedekah Allah ganti, sedekah Allah ganti. Itu konsep-konsepnya tukang sedekah. Sedekah, karena Allah ganti. Ya karena sedekah kita tiap hari ngarep-ngarep diganti, Allah ganti, dibayar di dunia. Sedekah 10 juta Allah ganti 100 juta, sedekah 50 juta Allah ganti 500 juta. Senang-senang bener sedekah, dokah mau. Kalau ngarepinnya apa? Diganti, akhirnya di sana nggak punya simpanan. Itu ya. Makanya apa aja kita perbuat kalau karena Allah itu jadi simpanan kita di sana. Syaratnya apa? Ikhlas. Jadi di sana nanti ada simpanan, dikasih. Itu. Yang ini surat apa? Surat Asy-Syura ayat 20. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali ya, wa qauluhu ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u ajjalna fiha ma nasya'u. Yang ketiga kata Allah man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menghendaki saat sekarang di dunia, maksudnya barang siapa yang menginginkan balasan di dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami segerakan baginya balasan di dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u, maka kami segerakan padanya balasan di dunia apa yang kami kehendaki. Jadi mintanya dibalas di dunia, dibalasin semuanya. Ya terserah ya. Ini kebanyakan kita kan begitu. Ya makanya apa? Jangan semuanya diambil di dunia. Yang punya duit minta rezeki buat di dunia. Ya kadang-kadang kan gitu. Kebanyakan gitu. Kenapa? Ini mau ada pusing nih, rumah belum diubin, belum ditembok. Ya berdoa aja lalu, sholat, baca waqiah, berdoa sama Allah, minta ratu yang semangat. Akhirnya dia sholat malam, berdoa sama Allah, ya Allah, rumah saya belum ada ubinnya, kasih rezeki Allah, beli ubin. Ya emang dia mau ubin, ya. Besok apa lagi ada aja ini. Ya Allah, saya capek banget soalnya kemarin nggak ada motor, minta rezeki biar bisa beli motor. Doa sama Allah, sembahyang malam, kasih Allah rezeki beli motor. Besoknya ya Allah musim hujan, ini motor hujanan. Minta berdoa lagi sama Allah, ya Allah saya kehujanan, mau kemana-mana mau ngaji juga rasanya kehujanan, repot banget. Minta mobil, mau kasih rezeki beli mobil, ngaji di Kompas kagak muat jalanannya. Iya mintanya begitu-gitu terus ya. Kata Allah kami segerakan. Ya. Nu'tihi minha ajjalna lahu. Ya saya segerakan, dia minta dikasih semuanya. Ya karena mintanya itu. Ya terus dikasih. Iya kan gitu ya? Begitu gak kita? Ya. Iya. Apa yang jadi seperjalanan kehidupan kita, memenuhi kebutuhan keluarga, pakaiannya, kandang, pangan, papan, itu aja tiap hari yang kita minta. Begitu mati di sono, ngaji kagak, bayang jamaah kagak, puasa sunnah kagak, sholat rawatib kagak, wiridan malam tidur mulu, gak boleh sampai malam.
puasa sunnah banyak banget juga mati. Ini modalnya itu doang. Ya Allah kan saya juga minta duit dulu juga kan emang buat anak bini saya yang buat apa. Ini dia nih ngomong nih, kan saya kawin situ nyuruh, Allah ngomong situ belawan. Iya. Kalau saya nikah juga kawin ke situ nyuruh, fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Itu kan ayat Allah. Di situnya ya saya kawin. Rezekinya kan katanya disediain. Ya, in kana fakiran yughnihumullahu. Bisa lagi dalilnya. Jika kamu dalam keadaan fakir maka Allah akan cukupkan. Nah itu kan ayat kawin. Kalau kita nggak punya duit ya saya kawin yang diperintah. Kan Nabi Rasulullah nabimu juga kawin. Kita ngikutin sunnahnya. Terus salah saya di mana gitu. Salah saya di mana? Itu salah lu minta buat dunia semua. Ini nggak mau cari lo di akhirat ada nggak? Coba buat seperti buka. Oh. Jong. Gede apa? Waduh, jong. Zong lagi, repot begini. Iya, yang lain mana amalnya? Amal itu doang. Terus nyari nafkah juga kan buat keluarga. Ini kelas mau enggak? Ya begitulah ya. Ya kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Jadi gimana nih? Ya itu salah aja. Bagus kalau gitu lah tersalah ini bagus. Nah itu gitu. Makanya jangan diambil semua ya. Saya buat akhirat. Wa qalu man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Wa man aradal akhirata, kata Allah barang siapa yang menghendaki akhirat, yang dia pengen akhirat, amal untuk akhirat bukan untuk dunianya. Siapa orang yang menghendaki akhirat wa sa'alaha, dan dia melaksanakannya, dia kerjakan. Dia berjalan untuk akhirat, artinya dia kerjakan sa'yaha. Dia kerjakan dengan amalnya. Ya, maka yang dibalas juga amal akhirat disibukkan masalah. Amma tara al-isyarata kullaha ilal iradata fa amruha huwal muhim. Amma tara al-isyarata kullaha ilal iradata fa amruha huwal muhim. Amma tara al-isyarah wallahu a'lam bissawab.